Episode 136. Jika ada bisnis yang akan datang, Yang Chen tentu saja tidak akan menolaknya. Dia bisa menggunakan bahan obat orang lain untuk meningkatkan keterampilan alkimia, dan dia juga bisa mendapatkan batu roh dan esensi spiritual, mengapa tidak? Sekarang selama Yang Chen berada di desa jatuh, pergerakan apapun di desa kecil tidak dapat disembunyikan darinya. Ada keterampilan kecil dalam seni rahasia tiga kemurnian, yang dapat menyesuaikan kesadaran spiritual menjadi sebuah gumpalan dan menyebarkannya ke segala arah untuk mengeksplorasi gerakan kemana-mana. Cara ini hanyalah versi sederhana dari pemisahan kesadaran spiritual, namun dapat mengeksplorasi keadaan sekitar tanpa diketahui orang lain. Yang Chen menamakannya benang kesadaran spiritual. Dibandingkan dengan eksplorasi kesadaran spiritual secara keseluruhan, tidak hanya menyelamatkan kesadaran spiritual, tetapi juga tersembunyi dan tidak menimbulkan rasa jijik orang lain. Sangat cocok bagi Yang Chen untuk memantau desa jatuh saat ini. Kesadaran spiritual terpecah, kesadaran spiritual Yang Chen saat ini lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasinya sendiri, jadi dia sudah bisa melaksanakannya. Namun, Yang Chen tidak ingin memupuk roh primordial keduanya untuk saat ini. Basis budidayanya saat ini terlalu rendah, dan dua roh primordial hanya akan menghambat kemajuan budidayanya. Ketika Yang Chen berhasil melepaskan benang kesadaran spiritual, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Karena dia, seorang kultivator tahap pemurnian Qi, dapat melakukan langkah ini, lalu bagaimana mungkin Tuan Tua yang agung tidak dapat melakukannya? Agaknya, seluruh pengadilan surgawi, setidaknya dalam jarak ribuan mil dari Istana Tusita, harus berada di bawah pengawasan kesadaran spiritual Tuan Tua tertinggi. Bagaimana pemberontakan pengadilan surgawi berhasil? Mungkinkah Tuan Tua Agung secara sengaja atau tidak sengaja mendorongnya? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Yang Chen tiba-tiba berkeringat dingin. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti ada cerita mendalam tentang pengadilan surgawi? Pikiran ini terlintas begitu saja, dan Yang Chen segera berhenti memikirkannya. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang ada di pengadilan surgawi, itu bukanlah sesuatu yang harus dipedulikannya, seorang kultivator kecil di tahap pemurnian Qi. Jika dia berpikir terlalu banyak, belum lagi hal itu akan menambah masalahnya, itu mungkin juga mempengaruhi hati daunnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memainkan peran sebagai seorang alkemis jenius. Ya, pengalaman seumur hidup Yang Chen telah lama membuatnya tahu bahwa terlepas dari apakah itu dunia fana, dunia roh atau dunia abadi, pembuat pil, terutama pembuat pil bermutu tinggi, adalah yang paling dicari. Kecuali jika itu adalah musuh hidup dan mati, selama masih ada dendam yang bisa diselesaikan, tidak ada yang akan mengganggu alkemis tingkat tinggi. Ketika Yang Chen mencapai tahap keabadian emas Zenith Heaven di kehidupan sebelumnya, karena budidaya apinya, dia nyaris tidak berhasil menjadi alkemis kelas 6. Namun, dia sudah naik 2 kali dan baru mencapai peringkat ke-6. Dia tidak bisa menjadi sampah lagi. Belum lagi seorang ahli seperti Tuan Tua Taisang yang dengan santainya bisa mengeluarkan pil emas 9 revolusi, bahkan seorang alkemis biasa yang naik pun akan jauh lebih kuat darinya. Dalam kehidupan ini, Yang Chen memiliki kesempatan. Dia tidak hanya sudah memiliki tungku roh terbaik, tapi dia juga memiliki metode pil Tuan Tua. Dua hal ini saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen berpotensi menjadi seorang alkemis kelas atas. Terlebih lagi, selain itu, Yang Chen juga memiliki taman pengobatan Gunung Xiangyang di tangannya. Ada ramuan milenium yang tak terhitung jumlahnya dan pengalaman kehidupan sebelumnya. Dia tahu di mana mendapatkan benih api yang lebih baik dan cocok. Bahkan proses alkimia dari beberapa alkemis tingkat tinggi, dia secara pribadi berpartisipasi di dalamnya. Jumlah ini cukup baginya untuk menjadi alkemis tingkat tinggi dalam kehidupan ini. Dengan identitas ini, sekte tersebut akan lebih memperhatikan dirinya sendiri, dan dengan demikian, hal itu akan memberikan ilusi kepada musuh potensialnya. Alkemis biasanya buruk dalam pertempuran, sama seperti Zhu Chentao dari Istana Chunyang. Selama dia memiliki identitas ini, orang lain secara alami akan meremehkannya, dan akan lebih mudah bagi Yang Chen untuk membingungkan musuh. Tempat alkimia secara alami adalah gubuk yang ditugaskan kepada Yang Chen. Pria berjubah brokat secara alami mulai menjaga Yang Chen di sekitar ruangan, sehingga orang lain tidak mudah mengganggu Yang Chen. Pria berjubah brokat itu sekilas kaya. Dia memberi Yang Chen 50 atau 60 set bahan obat, yang cukup bagi Yang Chen untuk menyempurnakan 50 atau 60 pil pendirian yayasan kelas 1. Diperkirakan ada generasi muda terdekat di keluarga atau sekte yang ingin membangun yayasan, jadi ada masalah besar. Menyempurnakan pil pendirian yayasan tidak terlalu sulit bagi Yang Chen. Tidak ada kekurangan keterampilan dan tungku pil. Selama dia bisa memastikan pasokan kekuatan spiritual yang berkelanjutan, itu bukanlah masalah sama sekali. Tungku roh yang dalam dengan mudah memurnikan lusinan buah yang dalam menjadi cairan obat, dan kemudian dengan penambahan berbagai bahan obat, perlahan-lahan mulai terbentuk. Ini adalah proses yang berkesinambungan. Setidaknya butuh setengah bulan bagi seorang alkemis biasa untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan, tetapi bagi Yang Chen, itu tidak memakan waktu selama itu. Dengan tungku roh yang dalam dan api inti bumi, segalanya bisa disederhanakan. Banyak orang yang memperhatikan tempat ini, namun tidak banyak orang yang berani menjelajah dengan kesadaran spiritualnya. Belum lagi ketika eksplorasi kesadaran spiritual mereka mengganggu Yang Chen mungkin memiliki firasat buruk terhadap mereka. Mengingat jika mereka secara tidak sengaja menghancurkan pil obat, pria berjubah brokat di depan pintu tidak akan sopan kepada mereka, itu sudah cukup membuat mereka berhati-hati.
5 hari kemudian, ada bau terbakar di kamar Yang Chen. Pria berjubah brokat di luar pintu merasa gugup. Dia tahu bahwa ini adalah kegagalan pemurnian Yang Chen, tetapi dia masih harus gigit jari dan menunggu. Dia hampir memikirkan segala cara, Yang Chen adalah orang pertama yang dia temui yang bisa melihat harapan. Saat ini, pria berjubah brokat hampir berumur 1 tahun. Pria berjubah brokat menunggu selama 20 hari dengan sabar, dan orang-orang lain di desa itu juga sengaja atau tidak sengaja menambah waktu tinggal mereka di desa. Bahkan jika mereka pergi berburu makhluk roh, mereka akan dengan sengaja pergi ke kamar Yang Chen untuk melihat ketika mereka kembali, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sejak suatu hari, gubuk Yang Chen mulai mengeluarkan bau harum. Baunya sangat ringan, tapi bisa membangkitkan semangat orang seolah-olah itu semacam ramuan. Terlebih lagi, aromanya mulai semakin kuat, hampir menyebar ke seluruh desa terpisah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang meninggalkan desa terpisah. Semua orang sengaja atau tidak sengaja berkeliaran di sekitar gubuk Yang Chen, menunggu. Pria berjubah brokat, yang telah menunggu dengan sedih di luar, juga sepertinya melihat harapan. Setiap hari, dia gelisah seperti monyet yang melompat-lompat. Namun, tanpa izin Yang Chen, dia tidak berani masuk dengan mudah, juga tidak berani menjelajah dengan kesadaran spiritualnya. Akhirnya suatu hari, wanginya mencapai puncaknya. Kemudian, setelah Yang Chen berteriak dari dalam gubuk, semua aroma obat sepertinya diserap oleh sesuatu dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dengan suara mencicit, gubuk Yang Chen dibuka dari dalam. Yang Chen, yang memiliki ekspresi lelah di wajahnya, keluar dari dalam. Dia memandang pria berjubah brokat yang penuh ekspektasi. Dia tersenyum tipis dan mengulurkan tangan dan berkata, apakah ada botol giok untuk obat? Saya tidak memilikinya di sini. Ya, saya bersedia. Pria berjubah brokat itu mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum dia buru-buru mengeluarkan botol giok dari kosmos sak miliknya. Dia tidak peduli apa yang ada di dalamnya dan menuangkan isinya ke tangannya sebelum dia menyerahkan botol giok itu kepada Yang Chen. Di bawah kendali Yang Chen, 2 pil seputih batu giok perlahan terbang ke dalam botol batu giok. Setelah diisi dengan hati-hati, Yang Chen mengembalikan botol giok itu kepada pria berjubah brokat. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Episode 137. Boom, saat botol giok berada di tangan pria berjubah bersulam, seluruh desa jatuh sepertinya meledak. Dapat dikatakan bahwa dengan 2 pil pendirian yayasan ini, hampir 90% kemungkinan seseorang telah melangkah ke alam pendirian yayasan, 10% sisanya hanyalah keberuntungan. Kecuali jika seseorang bernasib sangat buruk, pada dasarnya ada harapan untuk alam pendirian yayasan. Kecuali Yang Chen, hampir semua orang yang hadir adalah ahli tingkat pembentukan fondasi, dan bahkan ada beberapa Grandmaster tingkat inti emas. Siapa yang tidak memiliki beberapa junior yang ingin mereka bantu? Masalahnya, pil pendirian yayasan tidak sulit ditemukan. Selama seseorang membayar sedikit harga, mereka hampir dapat ditemukan. Namun, pil pendirian yayasan revolusi kedua hanyalah legenda. Sekarang semua orang melihat 2 pil pendirian yayasan di tangan pria berjubah bersulam itu, mata hampir semua orang terbakar. Ditatap oleh semua orang, pria berjubah bersulam itu terkejut dan hampir seketika menyembunyikan botol giok di tas Qian Kun miliknya. Kemudian, dia dengan hormat mengeluarkan setumpuk besar sumsum spiritual dan memberikannya kepada Yang Chen. Ini adalah hadiah yang saya janjikan kepada guru. Ini hanya tanda kecil penghargaan saya. Meskipun Yang Chen tampaknya telah gagal sekali, pada akhirnya, dia masih memberinya 2 pil pendirian yayasan revolusi kedua. Pria berjubah bersulam itu sudah sangat puas sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia buru-buru menawarkan hadiahnya. Dia adalah orang pertama yang meminta Yang Chen untuk memurnikan pil. Dengan karma baik ini, dia mungkin bisa melanjutkan hubungannya dengan Yang Chen di masa depan. Kesempatan seperti ini sangat langka. Beraninya dia menginginkan hadiah yang diam-diam dia berikan kepada Yang Chen. Dalam kata-kata pria berjubah bersulam itu, Yang Chen segera menjadi seorang guru. Dia memanggilnya dengan sangat lancar tanpa rasa canggung. Seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil pendirian yayasan revolusi kedua di alam penyempurnaan Qi bukanlah seorang master. Siapa lagi yang berani menyebut dirinya seorang guru? Saya Yongning dari Villa Pedang Surgawi. Jika guru membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja. Saya akan melewati air dan menginjak api. Usai memberikan hadiah, pria berjubah bersulam itu tidak berani lamban dan buru-buru melaporkan identitasnya. Dengan cara ini, bahkan Yang Chen tidak akan mengingat siapa dia. Bukankah itu sebuah kesalahan besar? Yang Tuan, saya juga ingin meminta 2 pil pendirian yayasan revolusi kedua. Begitu Yongning mengungkapkan identitasnya, seseorang segera bergegas mendekat, berteriak saat dia bergegas. Dia mungkin mengetahui identitas Yang Chen. Dia baru saja memanggil nama belakang Yang Chen, tetapi dia merasa itu tidak pantas dan mengubah cara dia memanggilnya di saat-saat terakhir. Kakinya terbang, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Yang Chen. Ekspresi Yongning berubah. Ini jelas merupakan perampokan. Saat dia hendak marah, dia tiba-tiba mendengar suara sekelompok besar orang di sekitar mereka. Guru, saya ingin meminta pil pendirian yayasan tingkat 2. Grandmaster, bisakah pil alam yin yang dimurnikan? Penonton hampir memaksa Yongning keluar dari lingkaran. Menghadapi situasi seperti itu, Yongning tidak punya pilihan lain.
Dia hanya bisa bersukacita karena dia adalah orang pertama yang mendapatkan pil yang dimurnikan oleh Yang Chen dan memanfaatkan kesempatan itu. Untungnya, dia baru saja melaporkan namanya. Setelah meninggalkan Immortal Valen Abyss, dia harus lebih dekat dengan Yang Chen. Banyak orang yang ingin meminta pil, namun hanya sedikit yang sudah menyiapkan semua ramuan obatnya. Banyak dari mereka ingin membuat janji dengan Yang Chen terlebih dahulu, lalu menunggu waktu yang tepat untuk mengumpulkan semua bahan obat sebelum kembali. Mengenai hal ini, Yang Chen tidak menolak satupun dari mereka. Dia hanya ingin mereka datang kepadanya ketika saatnya tiba. Namun, gajinya tidak dikurangi. Semua orang tampak sangat senang. Mereka memiliki pembuat pil dengan masa depan cerah di depan mereka. Selama Yang Chen berjanji untuk memurnikan pil untuk mereka di masa depan, itu akan menjadi peluang besar. Meskipun tingkat budidaya Yang Chen saat ini adalah yang terendah di desa terpisah, tidak ada yang berani membuat keributan ketika mereka melewati rumah kecil Yang Chen, karena takut akan mengganggu ketenangan budidaya Yang Chen. Namun, wajah semua orang berseri-seri dengan gembira, dan bahkan semangat yang mereka pancarkan pun berbeda. Jika Yang Chen dapat menyempurnakan pil pendirian yayasan tingkat 2 sekarang, bukankah itu berarti ia dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakan pil alam yin yang setelah ia mencapai tahap pendirian yayasan? Itu adalah pil obat pilihan pertama saat memadatkan pil. Ini adalah hal baik yang diimpikan oleh orang-orang di tahap pendirian yayasan, terutama pil alam yin yang tingkat 2, yang berarti peluang mereka untuk memadatkan pil telah meningkat setidaknya 5 poin. Siapa yang tidak ingin meningkatkan peluang mereka untuk memadatkan pil? Siapa yang tidak ingin meningkatkan tingkat kultivasinya? Tentu saja, bagi seorang alkemis seperti Yang Chen, mereka akan menyanjungnya dengan segala cara yang mungkin. Yang Chen tidak pernah meninggalkan desa terpisah sejak saat itu. Jika seseorang ingin memurnikan pil, Yang Chen akan membantu menyempurnakan pil dan meningkatkan keterampilan alkimianya. Pada saat yang sama, dia juga akan menambahkan beberapa ki obat ke tungku roh yang mendalam. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa tungku roh yang mendalam di kehidupan sebelumnya begitu kuat adalah karena tungku tersebut telah memurnikan terlalu banyak pil dengan berbagai tingkatan. Tidak peduli ramuan jenis apapun, setelah dimurnikan di tungku roh yang mendalam, ramuan itu dapat terkontaminasi dengan ki spiritual dan ki obat yang cukup. Yang Chen tentu saja tidak akan melupakan hal ini. Yang Chen tidak mengendurkan pengawasannya terhadap desa terpisah sejenak. Dia ingin memblokir beberapa orang yang berani memukulnya. Terakhir kali dia bersikap baik terlalu lama. Dalam kehidupan ini, Yang Chen tidak ingin menjadi orang baik lagi. Desa terpisah adalah satu-satunya jalan keluar dari Immortal Valen Abyss. Yang Chen tidak percaya bahwa dia tidak dapat memblokir mereka. Peng Hui sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Orang-orang di luar memintanya untuk membunuh seorang junior di tahap pemurnian Qi di Jurang Jatuh Abadi, dan bahkan memberinya kompas pelacak di tas Qiankun. Namun, saat ia sedang mengejar bersama beberapa temannya, ia membiarkan targetnya kabur dengan tenang bahkan membunuh salah satu temannya. Meskipun rekannya adalah murid sekte besar yang selama ini tidak disukainya, dan sebagai seorang kultivator nakal, Peng Hui tidak bisa menunggu dia mati lebih awal. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya di luar, yang membuat Peng Hui kehilangan muka. Setelah memblokir orang selama setengah tahun, mereka menghilang di bawah kelopak mata mereka. Tidak ada yang akan bahagia. Berburu makhluk roh di luar juga sangat tidak berhasil. Setelah Yang Chen melarikan diri, makhluk roh bawah tanah di dekatnya tampaknya menjadi gila dan mulai menyerang mereka dengan panik. Pada akhirnya, semua orang bekerja sama dan berhasil keluar, tetapi keadaan mereka tetap saja sangat menyedihkan. Selama setengah tahun terakhir, hampir semuanya berjalan salah dan tidak ada yang berjalan sesuai keinginan mereka. Setelah berburu makhluk roh di luar selama 2 bulan, Peng Hui akhirnya kehabisan perbekalan dan harus kembali ke desa terpisah untuk mengisinya kembali. Begitu dia masuk ke desa terpisah, Peng Hui merasakan ada yang tidak beres. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat lebih dekat, dia melihat Yang Chen berdiri tidak terlalu jauh darinya. Yang Chen sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan tatapan main-main di matanya. Ketika dia melihat Peng Hui telah melihatnya, senyum Yang Chen semakin lebar. Rekan kultivator, bagaimana aku harus memanggilmu? Peng Hui terkejut. Entah kenapa, tiba-tiba dia merasa lemas dan tidak berani menyebutkan namanya. Mengabaikan Yang Chen, Peng Hui mendengus dingin dan berbalik ke samping. Dia masih bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu teman-temannya bahwa yang terbaik adalah tidak membiarkan Yang Chen mengetahui identitasnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya, Peng Hui mendengar suara yang tidak dapat dipercaya. Tuan yang hebat, ini adalah seorang kultivator nakal di luar negeri. Peng Hui, mengapa Anda mencarinya? Episode 138. Siapa yang begitu tidak peka hingga mengungkapkan namanya? Yang lebih membingungkan Peng Hui adalah, Guru Agung. Guru hebat yang mana? Peng Hui baru saja menoleh dengan marah saat melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tampaknya ada beberapa orang lagi di sisi Yang Chen. Peng Hui tidak tahu kapan orang-orang ini tiba, tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya orang-orang ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya tersenyum patuh pada Yang Chen. Salah satu dari mereka bahkan menunjuk ke arah Peng Hui dan melaporkan seolah-olah dia sedang meminta pujian, Guru Agung, saya tahu di mana sarangnya. Mengapa Anda mencarinya? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Petik 2. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada perselisihan antara Yang Chen dan Peng Hui.
Di satu sisi adalah master pemurnian pil tingkat tinggi dengan masa depan cerah, dan di sisi lain adalah seorang kultivator nakal tanpa dukungan apapun. Siapapun pasti tahu apa yang harus dipilih. Adegan di depan Yang Chen ini tidak mengejutkan sama sekali, kecuali Peng Hui sendiri. Pria lain bahkan lebih lugas ketika dia bertanya pada Yang Chen, siapa yang peduli siapa dia? Guru besar, apakah dia menyinggung perasaanmu? Aku akan segera menjatuhkannya dan membuatnya bersujud padamu sebagai permintaan maaf. Petik 2. Kali ini, orang yang berbicara adalah seorang ahli di puncak tahap penyempurnaan Qi. Dia sama sekali tidak peduli dengan Peng Hui, seorang kultivator tahap penyempurnaan Qi tingkat menengah. Selama Yang Chen mengangguk, dia akan segera melakukan apa yang diperintahkan. Sikap ini membuat Peng Hui sangat ketakutan. Sejak kapan Yang Chen menjadi guru hebat? Dan dia sangat populer di Valen Village. Melihat sekelompok besar orang masih berkumpul di sana dan tersenyum patuh pada Yang Chen, Peng Hui menyadari bahwa keadaan tidak terlihat baik. Saat dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di bagian belakang lehernya seolah ada sesuatu yang menempel di lehernya. Kemudian, sebuah suara menyeramkan terdengar dari belakangnya, Tuan Besar, apakah orang ini menyinggung perasaan Anda? Apakah Anda ingin saya menghabisinya sekarang? Peng Hui sangat ketakutan. Siapa yang mengira bahwa seorang junior di tahap penyempurnaan Qi akan memiliki begitu banyak orang yang mendukungnya di desa jatuh? Mendengarkan nada bicara semua orang, sepertinya mereka ingin menggunakan hidupnya untuk menjilat Yang Chen. Dia ingin bergerak, tetapi pedang terbang di punggungnya mencegahnya melakukan apapun. Dia takut akan menimbulkan kesalahpahaman dan terbunuh oleh pedang. Ini, jurang kejatuhan abadi. Peng Hui mulai tergagap, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Membunuh dilarang di sini. Semua orang hanya ingin menyenangkan Yang Chen, tetapi mereka lupa bahwa mereka masih berada di jurang kejatuhan abadi. Dengan kata lain, meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah Immortal Falling Abyss, beberapa dari mereka masih bertindak seolah-olah mereka adalah garda depan, hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada Yang Chen. Saat Peng Hui mengatakan ini, semua orang tampak ragu-ragu. Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku membuatnya mati tanpa penguburan setelah meninggalkan Immortal Falling Abyss? Orang yang mengarahkan pedang terbang ke Peng Hui meminta instruksi Yang Chen. Meski nadanya masih mengancam, sepertinya dia tidak akan segera membunuh Peng Hui. Bahkan jika tidak ada 1000 manusia abadi yang mati di tangan makhluk roh bawah tanah, setidaknya ada 800. Satu lagi tidak masalah. Seseorang di samping Yang Chen segera melompat keluar. Biarkan dia pergi sekarang, kita akan mengikutinya ke tempat dengan lebih banyak makhluk roh. Orang ini bahkan lebih kejam, ingin bergerak di Immortal Falling Abyss, dan kemudian menyalahkan makhluk roh bawah tanah. Mendengar diskusi semua orang, hati Peng Hui menjadi semakin dingin. Yang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi senyum mengejek di wajahnya membuat Peng Hui merasakan tekanan lebih dari gabungan kata-kata orang lain. Siapa sangka bahwa seorang junior kondensasi Qi yang melakukan serangan besar dari luar masih bisa melakukannya dengan baik di Immortal Falling Abyss. 7 atau 8 ahli bidang pendirian Yayasan Puncak mengelilinginya, tetapi dia tidak hanya melarikan diri dengan tenang, budidayanya juga meningkat, dan dia bahkan menemukan banyak orang yang dapat diandalkan di desa pemisahan. Peng Hui tidak mengerti, apa yang dimiliki oleh junior kondensasi Qi seperti Yang Chen yang layak disanjung oleh para ahli ini. Bahkan jika dia melakukannya, tidak bisakah mereka membunuhnya dan mengambilnya? Mengingat situasi saat ini, Peng Hui tahu bahwa tidak mungkin dia bisa rukun dengan Yang Chen. Skenario terbaiknya adalah dia akan dipotong-potong segera setelah meninggalkan Immortal Falling Abyss, dan itu akan menjadi hasil terbaik. Bagaimanapun, dia akan hidup paling lama. Kemungkinan besar, dia akan dimakan oleh makhluk roh bawah tanah setelah kembali untuk mengisi perbekalannya. Pembunuhan tidak diperbolehkan di Immortal Falling Abyss, dan dendam dari luar tidak bisa dibawa ke Immortal Falling Abyss. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Penatua Wuxiong. Namun aturan ini hanya berlaku di desa pemisahan. Penatua Wuxiong bukanlah makhluk abadi, bagaimana dia bisa memantau setiap sudut jurang kejatuhan abadi? Banyak orang menyelesaikan masalah mereka di sudut tertentu dari Immortal Falling Abyss, sama seperti saat Yang Chen diburu sebelumnya. Memburu orang lain sangatlah tanpa beban, tetapi ketika tiba giliran seseorang untuk diburu, perasaannya benar-benar berbeda. Peng Hui hanya berada di tahap tengah ranah pendirian yayasan, dan dengan sekelompok ahli ranah pendirian Yayasan Puncak dan ranah inti emas awal yang mendambakannya, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Dia tidak memiliki kemampuan Yang Chen, dan bahkan sekarang, Peng Hui tidak tahu di mana Yang Chen bersembunyi. Abaikan dia, asal aku tahu siapa dia. Yang mengejutkan semua orang, Yang Chen melepaskan Peng Hui dengan enteng. Meski penonton tidak mengerti, mereka tidak ingin menentang keinginan Yang Chen. Mereka mendengus dingin ke arah Peng Hui, lalu perlahan berbalik dan pergi. Rasa dingin di punggungnya tiba-tiba menghilang, dan Peng Hui menghela nafas panjang. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang dikatakan orang-orang itu dan melihat wajah tenang Yang Chen, Peng Hui tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini. Dalam keputusasaannya, Peng Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Jika dia akan mati, maka semua orang akan mati bersama. Dalam sekejap, pedang terbang itu melayang ke udara dan menyerang Yang Chen, yang sedang berbalik dan berjalan tidak jauh. Pedang terbang itu cepat dan ganas, dan sepertinya akan membunuh Yang Chen dalam satu pukulan.
Semua orang terkejut dan hendak membuka harta sihir mereka ketika mereka tiba-tiba mendengar Yang Chen berteriak, "Jangan bergerak, semuanya." Jurang jatuh abadi memiliki aturannya sendiri. Dia bahkan tidak melihat ke arah pedang terbang dan terus bergerak maju. Peng Hui secara alami mendengar kata-kata Yang Chen, tetapi dia sudah mengambil tindakan saat ini. Sulit untuk memasukkan kembali pisau ke sarungnya. Pedang terbang itu hanya berhenti di udara, tapi masih tak henti-hentinya menuju Yang Chen. "Beraninya kamu." Tiba-tiba, semua orang sepertinya mendengar suara guntur, dan aura mengerikan menyelimuti semua orang. Seluruh tubuh Peng Hui mengeluarkan darah karena keterkejutannya, dan pedang terbang yang terbang berbalik tak terkendali dan terbang kembali ke sisi Peng Hui dengan kecepatan yang lebih cepat. Itu tidak berhenti dan langsung menembus tubuhnya. Peng Hui memandang pedang terbang yang berlumuran darah dengan tak percaya. Tubuhnya bergoyang beberapa kali, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak mati dengan tenang. "Jarang ada orang yang masih mengingat peraturanku." "Bagus sekali." Suara sebelumnya terdengar lagi di telinga semua orang, tapi kali ini nadanya jauh lebih lembut. Episode 139. Begitu kalimat ini keluar, semua orang tahu siapa pembicaranya. Penatua Wuxiong, seorang master tahap kenaikan besar, adalah tokoh besar di antara tokoh-tokoh besar yang harus dijunjung oleh para tetua. Dia adalah penguasa Immortal Falling Abyss dan pembuat aturan. Sejak semua orang melangkah ke Immortal Falling Abyss, tidak ada yang pernah melihat master legendaris dari Great Ascension Stage ini. Segalanya tampak berjalan sesuai aturan, tanpa kecelakaan sedikit pun. Lambat laun, semua orang sepertinya telah melupakan keberadaan Penatua Wu ini. Hanya di desa jatuh masih ada beberapa aturan, tetapi di kedalaman jurang jatuh abadi, langitnya tinggi dan kaisar berada jauh. Melihat Penatua Wu tidak muncul dan langsung mengendalikan pedang terbang Peng Hui untuk membunuh Peng Hui, semua orang menyadari dalam hati mereka bahwa dibandingkan dengan master sejati, mereka masih jauh. Ketika mereka berpikir jika bukan karena teriakan Yang Chen, semua orang akan bergerak, dan semua orang berkeringat dingin. Meskipun mereka lebih baik dari Peng Hui, masih ada batasannya. Setidaknya mereka tidak bisa mengendalikan pedang terbang Peng Hui untuk membunuh Peng Hui kapan saja. Jangankan melakukannya, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Faktanya, tidak ada satu orang pun di seluruh desa terpisah yang berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Kata-kata Penatua Wu membuat semua orang mengerti bahwa di desa jatuh, di jurang jatuh abadi, lebih baik mengikuti aturan Penatua Wu apapun yang terjadi. Yang Chen juga tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun. Dia sudah menduga Wu Xiong akan muncul. Ketika benang rasa spiritual miliknya tiba-tiba merasakan rasa spiritual yang kuat namun penuh rahasia pergi begitu menyentuhnya, dia tahu bahwa ini pasti rasa spiritual milik tetua Wu. Penatua Wu mulai melacak roh jahat yang mengejutkan itu sebelum tahun baru. Yang Chen sangat jelas tentang hal ini. Baru saja, diperkirakan Penatua Wu baru saja kembali dari luar. Pada saat itu, Yang Chen hendak berbalik dan pergi. Oleh karena itu, ketika pedang terbang Peng Hui terbang, Yang Chen langsung berteriak untuk menghentikan semua orang dan bahkan mengatakan peraturan Penatua Wu. Bagi Wu Xiong yang baru saja kembali, dia tidak peduli benar atau salah. Yang penting adalah apakah aturan yang dia tetapkan dipatuhi atau tidak. Peng Hui mengeluarkan pedang terbangnya, tetapi sekelompok orang itu tidak menyerang karena saran Yang Chen. Tidak ada yang lebih baik daripada sanjungan yang membuat Wu Xiong dan Penatua Wu bahagia. Karena orang-orang ini tidak bergerak, itu berarti mereka selalu memikirkan dia dan peraturan yang telah dia tetapkan. Tentu saja, orang yang melakukannya adalah orang yang melanggar aturan. Jika orang ini ingin bergerak, pasti ada dendam di antara mereka. Tapi Wu Xiong telah mengatakan bahwa setelah memasuki Immortal Falling Abyss, tidak peduli seberapa besar dendamnya, mereka harus dikesampingkan. Membunuh sesama penganut Taoisme tidak diperbolehkan di sini. Karena Yang Chen dan yang lainnya menjunjung tinggi aturan, Wu Xiong akan menghukum orang yang melanggar aturan. Aku tidak peduli dendam apa yang kamu miliki. Aku tidak peduli jika kamu bertarung sampai mati di luar Immortal Falling Abyss, tapi di dalam Immortal Falling Abyss, jika kamu bertarung, kamu mati. Suara agung sekali lagi terdengar di telinga semua orang, tetapi tidak ada yang bisa melihat sosok Penatua Wu. Tidak ada yang berani menjawab perkataan Penatua Wu. Bahkan jika itu adalah Master Panggung Jidan, ketika menghadapi Master Panggung Dacheng, mereka akan menghormatinya dan tidak berani bertindak gegabah. Nak, kamu sangat baik. Suara itu bergema di telinga semua orang, tapi kali ini secara khusus menunjuk ke Yang Chen, melihat basis kultivasimu masih rendah, kamu tidak memiliki pedang terbang ini akan dihargai untukmu. Dengan kata-kata Penatua Wu, pedang terbang yang baru saja membunuh Peng Hui mulai terbang di depan Yang Chen. Segera setelah itu, tas Qiankun diikat pinggang Peng Hui juga terbang dan terbang di depan Yang Chen, melihat kamu bahkan tidak memiliki tas Qiankun, murid mana yang sangat lelah, aku akan menghadiahimu bersama. Yang Chen dengan lembut mengulurkan tangannya dan meraih tas Qiankun dan pedang terbang di depannya. Di mata semua orang yang iri, Yang Chen membungkuk ke ruang kosong, terima kasih senior. Jalan kultivasi itu sulit, lebih baik jangan bermusuhan dengan orang lain. Suara Penatua Wu Xiong membawa sedikit bujukan, tetapi tidak ada nada perintah, kamu sendirian. Ya, senior, Yang Chen mengucapkan terima kasih lagi, tetapi Penatua Wu Xiong sepertinya telah menghilang dan tidak berbicara lagi. Di saat yang sama, aura luar biasa yang dirasakan penonton juga menghilang. Penatua Wu pasti sudah pergi.
Ada serangkaian suara nafas yang berat, dan sepertinya semua orang santai. Penatua Wu tidak muncul sama sekali, tetapi semua orang tampaknya telah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka sepanjang hari di luar, dan tidak ada kekuatan sama sekali di tubuh mereka. Beberapa orang yang baru saja hampir menyerang bahkan lebih berkeringat, dan langsung duduk di tanah, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Orang-orang ini membela dia, tetapi Yang Chen tidak pelit sama sekali. Dia langsung mengeluarkan botol giok dan memberi mereka masing-masing pil bergizi Qi siklus kedua. Setelah menelan pil tersebut, semua orang tampaknya telah memulihkan sedikit kekuatan spiritualnya, dan mereka berdiri satu demi satu. Hampir saja, kultivator yang mengarahkan pedang terbang ke punggung Peng Hui mengucapkan dua kata ini, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika ini didengar oleh Penatua Wu Xiong, bukankah itu kesalahan besar? Dia segera menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain juga tampak seperti mendapat kesempatan hidup baru, tetapi beberapa orang masih sadar. Jika bukan karena pengingat Yang Chen, mereka mungkin telah menjadi hantu di bawah pedang terbang. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan, dan terhadap Yang Chen, mereka bahkan lebih bersyukur. Tuan Besar, terima kasih untuk saat ini. Seseorang berbicara, dan itu segera menarik serangkaian ucapan terima kasih. Yang Chen tidak akan mengandalkan ini untuk menjadi sombong, dan dia juga menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Orang yang seharusnya berterima kasih padaku adalah aku. Semua orang berbicara demi keadilan, terima kasih banyak. Kedua belah pihak segera menjadi sopan, tetapi di tengah dorong-dorongan, orang-orang yang telah membela Yang Chen sebelumnya diam-diam bahagia. Kali ini, itu adalah bantuan yang kuat, dan hubungan mereka dengan Yang Chen selangkah lebih dekat. Tidak ada yang akan iri pada Yang Chen karena mendapatkan pedang terbang dan karung kosmos. Jika mereka harus mengalami paksaan Penatua Wu lagi untuk mendapatkan pedang terbang, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk tidak memiliki apapun, setidaknya mereka tidak perlu mengalami perasaan mimpi buruk itu. Mereka awalnya mengira mereka sudah menjadi orang besar, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka hanyalah semut kecil. Di hadapan master sejati, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hidup dan mati mereka sendiri. Satu-satunya yang berperilaku normal mungkin adalah Yang Chen. Belum lagi pengalaman kehidupan sebelumnya, dalam kehidupan ini, Yang Chen bahkan membunuh Kaisar Langit, mengapa dia takut dengan paksaan dari master panggung Dacheng? Baginya, itu hanyalah sepotong kue. Sekarang Yang Chen telah berada di Immortal Falling Abyss selama 3 tahun, Yang Chen harus memikirkan bagaimana menghabiskan 10 tahun ke depan, sehingga dia tidak menyia-nyiakan 10 tahun ini karena tidak bisa keluar. Episode 140. Spirit Marrow, Yang Chen tidak kekurangannya, bahkan jika itu digunakan untuk mendukung sekte itu sudah cukup. Kekuatan spiritual di sini berlimpah dan budidayanya tidak buruk, tetapi sejak Yang Chen bergabung dengan sekte hingga saat ini, itu hanya dalam waktu singkat 6 tahun, dan dia telah mencapai puncak pemurnian Ki atribut api, yang hampir merupakan surga yang menentang keberadaan. Bahkan jenius budidaya si Sanshan tidak memiliki kecepatan seperti itu. Yang Chen dapat mengatakan bahwa dia telah membunuh terlalu banyak orang dan keinginannya kuat, dan ilusi tidak dapat mempengaruhinya. Namun dalam budidaya, tidak mungkin Yang Chen menjadi lebih kuat dari perisi dengan atribut Full Metal Spirit Root, bukan? Rencana Yang Chen sebelumnya untuk membangun fondasi dalam 10 tahun sudah merupakan kinerja yang sangat kuat dari seorang jenius kultivasi, dan sekarang wajar jika dia tidak dapat tampil terlalu istimewa. Jika tidak, menimbulkan kecemburuan pada orang lain hanyalah masalah kecil. Jika dia diingat oleh sekte lain untuk melenyapkan jenius budidaya ini sejak awal, agar tidak mempengaruhi keseimbangan sekte di masa depan, itu akan menjadi sebuah keluhan. Membunuh makhluk roh bawah tanah adalah karena dia ingin mengintegrasikan kehendak tahap pemenggalan abadi. Sekarang tugasnya telah selesai, Yang Chen terlalu malas untuk mencari masalah dengan makhluk roh bawah tanah itu. Tampaknya dia hanya bisa membangun dirinya menjadi seorang jenius dalam bidang alkimia. Untungnya, reputasinya telah menyebar sedikit, setidaknya di desa Liluo, tidak ada yang akan mempertanyakan hal ini. Yang Chen menyempurnakan pil pendirian yayasan kelas 2 hampir terjadi di bawah pengawasan semua orang, dan tidak ada kemungkinan curang. Segera, seseorang menukar beberapa bahan obat dari orang lain, dan Yang Chen juga dapat menyempurnakan beberapa pil bergizi Qi tingkat rendah, pil Peiyuan, dan pil obat lainnya, yang semuanya kelas 2. Pada titik ini, tidak ada yang meragukan identitas Yang Chen sebagai seorang jenius dalam alkimia. Hari-hari berlalu begitu damai selama setengah tahun. Kegiatan sehari-hari Yang Chen adalah berlatih satu siklus, dan kemudian pengorbanan seni rahasia penggalangan harta karun semesta menyempurnakan tungku roh yang dalam dan sarung pedang. Basis budidaya atribut api telah ditingkatkan lebih lanjut, dan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi juga dapat dilakukan ke tingkat pemurnian pengorbanan yang lebih tinggi. Namun yang mengejutkan Yang Chen, tampaknya jenis kekuatan spiritual apapun yang dia gunakan untuk pemurnian pengorbanan hanya akan meningkatkan jenis kekuatan spiritual tersebut. Pemurnian pengorbanan atribut api telah mencapai tingkat keempat dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan tingkat keenam dari seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi. Sejalan dengan itu, benang Ki api ketiga dan roh api keempat telah diperkuat ke benang keempat dan keenam, tetapi atribut lain dari benang kekuatan spiritual tidak berubah sama sekali. Dengan Wu Xiong di Immortal Fallen Abyss,
Yang Chen takut Master tahap Dacheng akan menemukan fakta bahwa dia mengolah 5 elemen dan yin dan yang telah lengkap, jadi dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak dan hanya fokus pada meningkatkan kekuatan roh atribut api. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatan spiritual atribut api Yang Chen telah ditingkatkan hingga ekstrim, dan ada tanda-tanda samar dia mencapai tahap pendirian yayasan. Namun, Yang Chen menggunakan kontrol kesadaran spiritualnya yang kuat, tidak lagi meningkatkan satu kekuatan spiritual atribut api, tetapi mulai meningkatkan atribut lainnya secara komprehensif. Mereka yang mengejar Yang Chen, dalam 6 bulan ini, muncul satu demi satu, dan identitas mereka semua diingat oleh Yang Chen. Saat kedua belah pihak bertemu, meski percikan api beterbangan, namun terakhir kali Wu Xiong membunuh Peng Hui di udara, tidak ada yang berani bergerak di desa. Semua keluhan hanya bisa diselesaikan setelah mereka keluar dari Immortal Valen Abyss. Kini Yang Chen tidak lagi muncul di pasar. Di depan pintu gubuk tempat tinggalnya, sebuah papan kayu digantung. Tanda itu dilukis dengan tungku alkimia, yang digunakan sebagai tanda. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Yang Chen adalah master alkemis berbakat, jadi dia bisa langsung pergi ke gubuk Yang Chen. Pada hari ini, Yang Chen baru saja mengirim seorang rekan Tao yang telah memurnikan tungku pil pengisian Qi dan kembali ke rumahnya untuk duduk sebentar. Pintu gubuk diketuk beberapa kali. Setelah mendapat izin Yang Chen, seorang pria parubaya berwajah persegi membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, Yang Chen merasakan deja vu, tetapi dia tidak memiliki ingatan tentang orang ini, yang membuat Yang Chen merasa sangat aneh. Kamu adalah seorang ahli alkemis, bisakah kamu memurnikan pil tingkat tinggi? Pria parubaya itu tidak berdiri pada upacara dan bertanya langsung. Faktanya, Yang Chen telah menjawab pertanyaan ini berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia mungkin orang baru, jadi wajar jika dia tidak mengetahuinya. Yang Chen tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran, dia hanya mengangguk dan menjawab, paling-paling, saya bisa memurnikan pil pembangun fondasi. Tingkat kultivasi saya terbatas, jadi saya tidak berani menyia-nyiakan bahan obat senior. Mendengar jawaban Yang Chen, pria parubaya itu tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, budidaya Yang Chen berada di puncak tahap pemurnian Qi. Mampu menyempurnakan pil pembangun fondasi revolusi kedua sudah merupakan kinerja seorang jenius, sehingga pria parubaya tidak bisa meminta terlalu banyak. Bagaimana jika itu hanya memurnikan dan memurnikan satu bahan obat? Pria parubaya itu bertanya lagi. Itu tergantung jenis bahan obatnya. Sama seperti ini, jawaban Yang Chen jauh lebih percaya diri. Meski dia tidak memberikan jawaban spesifik, rasa percaya diri pada nada bicaranya tidak bisa disembunyikan dengan cara apapun. Bagaimana kalau ini? Pria parubaya itu membuka tangannya yang besar, dan sepotong batu giok hijau zamrud muncul di tangannya, dan dia mengirimkannya ke Yang Chen. Dalam nada bicaranya, sepertinya ada sedikit ekspektasi. Zoysia giok hijau kualitas terbaik. Yang Chen tertegun, dan kemudian matanya menunjukkan semacam panas yang membara. Zoysia giok hijau kualitas terbaik ini hanya tumbuh di kedalaman semacam tambang batu giok bawah tanah. Itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan, dan ada juga monster kuat yang menjaganya. Tanpa peluang besar dan kekuatan yang menantang surga, mustahil menemukan benda tingkat harta karun semacam ini. Dan jenis Zoysia giok hijau ini juga merupakan ramuan yang sangat langka, dan merupakan bahan utama dalam pemurnian pil perebutan surga. Pil perebutan surga hanya digunakan dalam satu situasi, yaitu ketika tahap Dacheng naik dan menghadapi kesengsaraan. Pria parubaya itu benar-benar melakukan hal semacam ini, dan Yang Chen akhirnya mengerti dari mana rasa keakrabannya berasal. Pria parubaya ini adalah Wu Xiong, dan Yang Chen juga merasa familiar dari sedikit kontak terakhir dengan kesadaran spiritualnya. Yang Chen menyebutkan nama giok hijau Zoysia, yang juga membuat Wu Xiong sedikit terkejut. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengenali hal semacam ini, tetapi Yang Chen bahkan tidak ragu-ragu. Bukan karena Yang Chen berpengetahuan luas, tapi dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi Wu Xiong lebih percaya bahwa itu adalah yang pertama. Hal semacam ini, jika dia ingin melihatnya, bahkan pada level Wu Xiong, itu bukanlah hal yang mudah. Zoysia giok hijau ini, bisakah kamu memurnikan dan memurnikannya? Wu Xiong menatap wajah Yang Chen dengan cermat, dan beberapa orang menantikan jawaban Yang Chen. Pemurnian Zoysia giok hijau tanpa merusak khasiat obat memerlukan pengendalian kebakaran yang sangat tepat. Jika apinya terlalu besar, maka akan terbakar. Yang Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi pertama-tama mengatakan kesulitan memurnikan Zoysia giok hijau, dan kemudian memutar alur pembicaraan, api yang paling cocok untuk memurnikan Zoysia giok hijau adalah api inti bumi. Saat dia berbicara, tangan Yang Chen dipegang di depan dadanya, dan nyala api muncul di antara kedua tangannya. Warna merah tua memungkinkan Wu Xiong melihat jenis api secara sekilas. Pada saat yang sama, nyala api, di bawah kendali Yang Chen, fleksibel seperti makhluk hidup, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi manusia api kecil. Sosok dan wajah si kecil sama persis dengan lawannya Wu Xiong. Elder Wu, lihat tanganku, bisakah itu memenuhi niatmu? Melihat Wu Xiong, Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.